Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Statistika ingin mengidentifikasi jurnal dengan judul jurnal Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah ditinjau dari motivasi belajar matematika siswa. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari seperti yang terpampang, yaitu ada Tias Utama Wahyu Haji, kedua Muhammad Arya, ketiga Septia Murmafikoh, keempat ada Arjun Sukma Firmansyah, kelima ada Muhammad Syahrizal, keenam saya sendiri Farul Razimin Syafi'i, ketujuh ada Asmi Nur Laila, kedelapan Ahmad Nabil Khair, sembilan Zaimatus Sa'diyah, dan kesepuluh ada Zalfaul Islam Saifana. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Penelitian ini mengevaluasi kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 17 dengan memperhatikan motivasi belajar. Data diperoleh dari tes akhir dan angka motivasi. Hasil menunjukkan 47% siswa memiliki motivasi tinggi, 28% memiliki motivasi rendah, dan kemampuan pemecahan masalah matematika secara keseluruhan mencapai 68,75. Analisis menunjukkan perbedaan signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah antara siswa dengan motivasi tinggi, sedang, dan rendah. Oke, ini pendahuluan. Pertama, di dalam pendahuluan itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat melalui proses pendidikan di sekolah. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang ada dalam kurikulum di Indonesia dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi. Dan untuk selanjutnya, yakni tentang perumusan masalah. Jadi di jurnal ini kita mendapatkan 3 poin perumusan masalah. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah, yakni bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang kedua, motivasi belajar matematika, yakni bagaimana tingkat motivasi belajar matematika siswa. Dan yang terakhir, hubungan motivasi dan kemampuan. Jadi apakah ada korelasi antara motivasi belajar matematika dan kemampuan pemecahan masalah bagi siswa? Untuk metode penelitian yaitu teknik pengumpulan data, motivasi belajar matematika. Untuk teknik pengumpulan data adalah pengisian angket dan instrumen adalah angket per butir pemetaan. Sumber data adalah siswa. Data adalah data kemampuan pemecahan masalah, teknik pengumpulan data adalah tes, instrumen adalah lembar tes tulis 5 item soal, dan sumber data siswa. Berdasarkan tabel 2, acuan rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah. Rata-rata 0,00 sampai 50,00 dengan interpretasi rendah. Selanjutnya rata-rata 51,00 sampai 75,00 dengan interpretasi sedang. Selanjutnya 76,00 sampai 100,00 dengan interpretasi tinggi. Kemudian untuk tabel 3 yaitu acuan rata-rata skor angket motivasi belajar siswa memiliki rata-rata 0% sampai 50% dengan interpretasi rendah. Kemudian rata-rata 51% hingga 75% memiliki interpretasi sedang. Dan yang tinggi yaitu adalah dengan angka 76% sampai 100%. Selanjutnya hasil dan pembahasan berdasarkan tabel 4 diperoleh bahwa motivasi belajar matematika siswa yang dimiliki siswa kelas 12 IPS 1 SMA N17 Pandeglang dengan jumlah 32 siswa, yaitu kategori motivasi tinggi sebanyak 8 siswa dengan presentase sebesar 25%. Kemudian kategori motivasi sedang sebanyak 15 siswa dengan presentase 47%. Dan kategori motivasi rendah sebanyak 9 siswa dengan persentase 28%. Dapat diketahui pada tabel 5 data deskriptif hasil tes kemampuan pemecahan masalah. Kategori motivasi belajar siswa dengan nilai tinggi, jumlah data 8 dan rata-rata 75,63 dengan nilai
standar deviasi 10,84 dengan nilai minimum 65, kemudian dengan nilai maksimum 90. Lalu di kategori kedua, kategori sedang dengan nilai 15 dan jumlah rata-rata 70,67 dengan nilai standar deviasi 6,02 dengan nilai minimum 65 dan maksimum 85. Kemudian dengan motivasi belajar kategori rendah dengan nilai 9, kemudian dengan jumlah rata-rata 59,44 dengan nilai standar deviasi 2,35, kemudian dengan nilai minimum 50, maksimum 85. Kemudian semua jumlah dengan nilai semua data yaitu 32 dan rata-rata 68,75 dan standar deviasi 10,61, minimum 50 dan maksimum 90. Di sini ada kita cara mencari rata-rata, yaitu mean sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Kemudian di sini ada cara mencari standar deviasi sesuai yang terkawan di sini. Nah, di sini kemudian kita mencari sum of square dari within group atau SSW. Selanjutnya adalah sum of square within group, yakni dengan rumus yang ada di sini jumlah data dari pengurangan antara nilai individu ke J dan kelompok ke I dengan rata-rata dari kelompok ke I yang dikuadratkan. Nah, kemudian untuk mencari derajat kebebasan seperti yang pada tabel, seperti yang sudah dijelaskan Bu Ira sebelumnya, memakai rumus seperti ini, yaitu kali kurang 1, di mana jumlah kelompok dikurangi 1. Kemudian untuk mencari within groupnya, derajat kebebasan pada within groupnya yaitu N dikurangi K, di mana N merupakan nilai observasi dikurangi dengan banyak kelompok. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari mean dari between groups yaitu hasil sum of square dibagi dengan derajat kebebasan, sama untuk mencari within groupsnya. Nah, kemudian untuk mencari statistik uji ANOVA-nya yaitu hasil dari rata-rata between groups dibagi dengan hasil rata-rata within groups. Oke, kesimpulannya adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang memiliki motivasi tinggi yaitu 75,63 dengan presentase jumlah siswa 25%. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang memiliki motivasi rendah yaitu 70,67 dengan presentase jumlah siswa 47%. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang memiliki motivasi rendah yaitu 59,44 dengan presentase jumlah siswa 28%. Hasil uji ANOVA terdapat perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan perbedaan motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.